Listen to our stream and follow your dream on this September. Only on the 6 of Standard Level World Just hits di show sore-sore sama sore ya. Balikin lagi bareng kami di Soraya sampai dengan jam 7 malam. Tapi spesial nih, selama 1 jam ke depan Bidi sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Lampung Bengkulu ya. Di sini ada Bapak Medi Antoni dan juga Bapak Fuad Wahyudi Antoni. Selamat sore Bapak. Sore Mbak. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mbak gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Oke, sobat sore kita punya bahasan yang sangat menarik banget ya Bapak ya, tentang PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 garis miring ya PMK titik 010 garis miring 2021. Oke deh ya. Bapak Medi dan juga Bapak Fuad Wahyudi Antoni nih, sebelum kita bahas ya seputaran dengan tema yang sangat luar biasa, mungkin sahabat Sonora penasaran nih, mau dikenalin dulu gitu kan ya. Boleh ya, terima kasih Mbak. Nah, saya Medi Antoni, saya penyuluh pajak ahli madya dari Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Oke. Iya. Kalau saya Fuad Wahyudi Antoni, saya juga penyuluh pajak ahli muda Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Oke, jadi dua narasumber ini Sobat Sora ya sudah pasti informasinya bisa bener lah ya Pak ya. Jadi nggak perlu diragukan lagi ya. Karena ini ya, karena memang mereka berdua ini orang yang benar-benar bekerja nih. Jadi tahu banget seputaran dengan peraturan yang baru saja dirilis bulan Juli kemarin. Siap. Ya. Oke deh, Pak, kalau ngomongin nih seputaran dengan PMK gitu ya, nomor 102 yang diundangkan 2021 tepatnya di Juli kemarin, itu kira-kira latar belakangnya apa Pak? Sampai akhirnya diundangkan ya Peraturan Menteri Keuangan ini. Iya, oke, baiklah Mbak ya. Jadi ada kurang lebih 3 latar belakangnya. Jadi yang pertama, untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran di masa pandemi COVID-19 guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian yang kedua, mewujudkan dukungan pemerintah bagi sektor perdagangan eceran yang terdampak pandemi COVID-2019. Oke. Dan yang terakhir tentu saja, karena sampai saat ini kita belum memiliki pengaturan PPN yang ditanggung pemerintah atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran. Oke, jadi memang ini ditunjukkan kepada pedagang eceran ya Pak ya. Eceran, ya yang kebanyakan memang terkena dampak dari COVID 2019 ini. Betul, ya. apalagi sempat tuh ya pusat perbelanjaan ditutup Pak. Tutup ya. PPKM terus juga sekalian dibuka dibatasi jam operasional ya. Betul, Harus ya. ngetek juga ya. Ya ampun. Mau masuk mall. Oke deh. Tapi ini Pak seputarnya dengan Peraturan Menteri Keuangan yang satu ini gitu ya, nomor 102, kira-kira ditunjukkan untuk siapa nih sasarannya? Nah, seperti judulnya itu Pak. Nah, ini sebenarnya ditujukan kepada para pedagang eceran. Oke. Seperti itu. Karena kan kalau PPN ini kan sebenarnya yang memikul PPN adalah si pembeli ya, atau pengguna jasa. Kalau ini kan pakai jasa. Nah, biasanya kan pedagang eceran itu dalam menyewa ruangan, sewa ruangan itu, nah dia membayar selain sewa juga PPN. Nah, di masa ini berdasarkan aturan ini dia cukup membayar sewanya saja seperti itu. Tapi nanti ada ketentuan tata caranya seperti itu. Oke, berarti memang nih mungkin buat kamu Sobat Sonora yang orang tuanya juga termasuk penyewa ya Pak ya. Iya, betul. Ini harus tahu informasi yang satu ini, Iya. karena siapa tahu belum tersosialisasikan ya Pak ya. Betul. Makanya mereka berdua nih, beliau ini Sobat Sonora ya hadir di Sonora Lampung supaya kamu juga bisa paham nih seputaran dengan Peraturan Menteri Keuangan ini. Oh ya Mbak, tambahan sedikit Mbak. Aha. Nah, jadi pedagang eceran ini kita tidak melihat Mbak, dia mau skala besar atau kecil, sepanjang dia melakukan penyerahan kepada pihak akhir, nah dia masuk kategori pedagang eceran, seperti itu. Jadi mungkin kita asumsi oh ini perusahaan besar nih, udah nggak mungkin, udah nggak masuk kategori pedagang eceran nih. Tapi itu sebenarnya masih masuk karena dia menyerahkan barang kepada konsumen akhir, seperti itu. Nah itu masuk kategori, dan kalau dia menyewa masih mendapat fasilitas ini. Oke, jadi tidak mandang bulu istilahnya ya Pak ya. Betul. Yang Jadi penting mau pedagang eceran. Oke, intinya tadi ya, notnya Iya, adalah iya. kalau misalnya pedagang itu memberikan ya dagangan terakhirnya ya Pak ya kepada para konsumen. Iya. Oke deh ya. Anyway nih untuk batasan-batasan tadi juga udah dibahas Sobat Sonora ya seputaran dengan ya penyewa jasa yang konsumennya itu ada di tahap akhir ya Pak. Iya. Mungkin sering kita beli di pasar, Betul. sering di mall, itulah pedagang eceran yang dituju dari peraturan ini.
Jadi kan sebenarnya pembebanan PPN ini kan pemikul PPN ini adalah konsumen akhir. Dia sebenarnya yang membayar PPN itu. Nah, seperti itu kan. Nah, dalam hal ini kalau misalnya pedagang eceran ini kan sebenarnya perantara antara si pemilik ini, pemilik bangunan dengan pedagang eceran kan dia penjualan juga tuh. Nah, seperti itu. Nah, pedagang eceran sini dia yang mendapat manfaat atas PMK ini. Peraturan ini oke deh. Tapi ini terkait dengan transaksinya Pak ya, di PMK itu sendiri adalah atas jasa sewa ya. Sewa dari ruangan atau juga bangunan. Nah, kira-kira ada batasan nggak nih Pak dari sewa batasan atau ruangan ini? Ya, memang ada batasannya Mbak ya. Jadi dijelaskan dalam PMK ini bahwa yang termasuk ruangan atau bangunan adalah berupa toko atau gerai. Ya, yang pertama itu berdiri sendiri. Jadi berdiri sendiri itu bangunannya tidak bersambungan dengan bangunan lain, jadi berdiri sendiri sebagai toko atau gerai. Kemudian yang kedua itu yang bergabung sama gedung lain, misalnya berada di pusat perbelanjaan, kompleks pertokoan, fasilitas apartemen, hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, fasilitas perkantoran atau pasar rakyat. Jadi itu pun termasuk dari sewa ruangan atau bangunan yang dimaksud dalam PMK ini. Jadi yang pertama tuh ya berdiri sendiri, tidak bergabung ya Pak ya. Terus juga yang kedua ada di pusat perbelanjaan, komplek pertokoan, fasilitas apartemen, hotel, rumah sakit, semuanya deh pokoknya ya. Oke deh. Memang kalau misalnya dengan adanya fasilitas ini dia hanya cukup bayar sewanya saja 20 juta seperti penjelasan Bang Fuad tadi. Jadi ini hanya berlaku 3 bulan Mbak, Agustus 2021 sampai Oktober 2021. Tapi kita tidak tahu, mungkin nanti akan diperpanjang, kita tidak tahu ya, belum tahu. Jadi melihat kondisi dan keadaan perekonomian kita ya. Kemudian mengingat batas waktu yang singkat ini, maka kami dari DJP berupaya sedemikian rupa agar peraturan ini tersebar luas kepada kawan-kawan pedagang eceran supaya mereka dapat memanfaatkan insentif ini. Jadi sebelumnya kita juga sudah melakukan edukasi perpajakan kepada pemilik. Jadi kali ini kan untuk penyewanya, pemilik bangunan, ruangan atau bangunan itu. Misalnya kemarin itu kita melakukannya kepada tanggal 1 September kalau nggak salah Mas Fuad ya. 30 Agustus Pak. 30 Agustus ya. Masih September. Ya. Oh ya 30 Agustus kita masukkan, kita kumpulkan para pemilik bangunan yang besar seperti misalnya Chandra, MBK, kemudian ada juga dari Bengkulu. Kita kumpulkan supaya mereka apabila menarik sewa nanti tidak membebankan PPN. Jadi kita harapkan ini dapat dimanfaatkan oleh semua penyewa ruangan atau bangunan gitu. Jadi luar biasa. Jadi pemiliknya juga harus dikasih tahu ya Pak ya, karena yang memungut mereka ya. Yang memungut mereka ya. Deh. Tapi ini pedagang ecerannya juga wajib tahu ya Pak ya, supaya tidak ada penyelewengan ya pada saat praktiknya. Iya, betul sekali Mbak. Nih, kira-kira apa sih Pak yang dimaksud dengan PPN ditanggung pemerintah ya? Karena kan banyak banget Direktorat Jenderal Pajak kemarin tuh membebaskan PPN yang dibebankan oleh masyarakat sebelumnya ya. Silakan Bapak Fuad. Jadi gini Mbak ya, jadi PPN ditanggung pemerintah itu adalah salah satu fasilitas yang ada di bidang perpajakan. Nah, untuk PPN itu ada 2 jenis fasilitas. Yang pertama namanya PPN dibebaskan. Kedua PPN ditanggung pemerintah gitu. Walaupun pada intinya kedua fasilitas itu sama, yaitu mengakibatkan tidak ada PPN yang harus dibayar, tetapi terdapat perbedaan dalam hal objek dan tata caranya seperti itu ya. Nah, terkait dengan PPN ditanggung pemerintah berdasarkan PMK ini, pada intinya yang harus dipahami adalah bahwa sebenarnya transaksi sewa ruangan ini adalah transaksi yang terutang PPN, gitu dulu. Jadi intinya adalah sebenarnya kalau misalnya nggak ada PMK ini transaksi tentang PPN loh. Nah, kemudian jadi kan PPN-nya seharusnya dibayarnya 10% dari dasar pengenaan pajak tuh. Nah, untuk dasar pengenaan pajak berdasarkan ini adalah istilahnya penggantian namanya, karena terkait dengan jasa ya. Nah, jadi istilah transaksi jasa penggantian, sedangkan untuk transaksi barang kalau bisa jual beli barang dia dasar pengenaan pajaknya harga jual. Betul. Gitu. Tapi karena jasa namanya penggantian. Nah, termasuk dalam penggantian itu adalah biaya pelayanan, service charge, baik yang ditagihkan secara bersamaan maupun secara terpisah seperti itu Mbak. Deh. Ya, jadi itu dia saudara-saudara. Sebenarnya kalau PPN ditanggungkan oleh pemerintah itu bukan berarti dibebaskan ya Pak ya? Ditanggung pemerintah
berbeda dengan dibebaskan Betul. gitu. Tapi pada intinya bahwa si konsumen tidak membayarkan PPN tuh, sama Betul. seperti itu. Gitu. Sama ya, Iya. intinya nggak bayar, cuman ada mekanismenya betul, berbeda lah, ada seperti mekanisme itu. aja yang berbeda, Iya. nggak dibebaskan dan Iya. juga ditanggung oleh pemerintah. Iya, seperti itu. Oke deh, jadi dia sahabat sonora ya, bukan berarti PP-nya dihilangkan atas jasa sewa ya Pak Bukan, ya. sebenarnya tetap terutang, tapi ditanggung pemerintah itu. Oke deh, walaupun Fasilitas. memang masa berlakunya cuma nyampe Oktober ini ya Pak Betul, ya. jadi masa berlakunya itu Agustus dan sampai Oktober. Nah, itu juga ada masa waktu penagihan. Karena kan biasanya Oktober ini kan nanti akan dibayarkan di masa November tuh. Yes. Nah, situ. Jadi dimungkinkan yang penting masa pajaknya itu yang di ini, yang kita perhatikan Agustus, September, Oktober. Walaupun Oktober dibayarkan November, masih masuk di masa ini, Oktobernya gitu, ya. iya. Oke Seperti deh itu. ya. Karena nanti juga mungkin dilihat perkembangan Covid juga kali ya Betul, Pak ya. iya. Makanya nggak bisa Iya. sepiap juga Iya. Menteri Keuangan memutuskan Betul. ya. Sama seperti kalau misalnya kita mendengarkan berita Mbak terkait misalnya insentif PPNBM atas kendaraan bermotor tuh, Betul. iya mobil yang baru tuh ya. Nah, itu kan ada fasilitas PPNBM 100% tuh. Nah, diperpanjang terus tuh. Nah, terakhir beritanya udah diperpanjang sampai akhir tahun tuh. Nah, gitu kan. Waduh. Itu diperpanjang kemarin pertama sampai Agustus kalau nggak salah ya. Habis itu sampai ini. Nah, ini diperpanjang sampai akhir tahun kalau nggak salah Oke gitu. Nah, deh. jadi melihat kondisi gitu. Betul ya, karena Covid juga masih mungkin melanda ya Iya, Pak ya, iya, dan betul, untuk Covid-nya. menstabilkan perekonomian. Iya, Jadi seperti silakan itu. sahabat saya mau beli mobil ya, beli motor sekarang. Mobil aja Mbak. Oh, mobil. yang Sekalian ada mobil. kriterianya gitu. Mobil 1500 cc seperti itu. Ada Oke kriterianya. Itu deh. PMK tersendiri. Oke Gitu. deh ya. Selain itu juga pedagang eceran juga ini lagi disorot juga sama pemerintah akhirnya ya Pak ya, karena ya sebagai mungkin aktor utama juga yang kena Betul, dampak ya, dari betul. COVID-19. Oke, Pak Fuad tadi sempat menjelaskan seputaran dengan service charge ya Pak Iya. ya, yang ternyata termasuk di dalam PPN yang ternyata Iya. dibayarkan oleh pemerintah ini. Oke, kira-kira bisa dijelasin nggak Pak, service charge itu seperti apa? Mungkin sahabat-sahabat Iya. yang kurang paham. Oke. Jadi service charge ini pada dasarnya merupakan balas jasa atas kegiatan pelayanan yang menyebabkan ruangan yang disewa oleh penyewa dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh si penyewa. Nah, itu contohnya meliputi adalah biaya listrik, air untuk pabrik karya ya, kemudian biaya pemeliharaan, perawatan gedung, serta peralatan, biaya kebersihan, biaya tenaga keamanan atau teknisi juga, biaya administrasi dan sebagainya seperti itu. Jadi biaya-biaya terkait supaya ruangan tersebut tersedia untuk dipakai oleh si penyewa seperti itu. Jangan biaya. Karena kan dasar pengenaan pajak nih unsurnya adalah unsur biaya ditambah margin sama si pemilik. Karena kan dia berusaha, benar. si pemilik kan pengen dapat untung kan. Nah, jadi itu. Jadi modal dia biaya. Nah, dalam hal ini termasuk service charge nih karena kegiatan usaha ada jasa sewa ruangan. Nah, kemudian ditambah margin dia. Nah, itu service charge seperti itu dia. Jadi mungkin buat kamu sobat sore, service charge itu apa? Mungkin pengenaan biaya terkait dengan pelayanan ya Iya, Pak ya, sehingga terhadap ruangan pedagang tersebut bisa eceran yang dipakai. menyewa. Gitu. Betul. Tersedia lah bagi Oke. kita. Betul sekali ya, karena memang selama pandemi juga kalau mau tutup, supermarket tutup, tetap bayar sewa ya Pak. Iya, itu dia makanya mudah-mudahan ini aturan ini membantu rekan-rekan pedagang eceran karena kan seperti itu ya. Walaupun ini tutup masih tetap bayar sewa tuh. Nah, lumayan kan selisih uang PPN mungkin bisa diputar untuk usaha yang lain, insya Allah bermanfaat lah seperti itu ya. Oke deh ini ya. Gitu. Oke Pak, tapi untuk pihak yang menyerahkan jasanya nih, kira-kira ada kewajiban tertentu nggak sih yang terkandung dalam PMK ini? Benar sekali Mbak. Nah, jadi yang memperoleh manfaat langsung atas insentif ini kan memang si pihak penyewa. Mereka nggak perlu melakukan apa-apa, mereka hanya mendapatkan tagihan bayar seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi perhatian adalah si pemilik bangunan karena dia ada kewajiban membuat faktur pajak. Dia membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur di PMK ini. Kemudian beliau melaporkan realisasi atas PPN ditanggung pemerintah nih. Jadi buat faktur dan melaporkan faktur tersebut. Oke seperti itu. deh, berarti memang tetap harus dijalankan Iya, ya Pak ya, iya. prosedur dari Jadi yang agak- PPN ini. Betul, yang agak bekerja itu si pemilik PKP. Ya, jadi si pemilik itu syarat pertamanya adalah dia sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak seperti itu, sehingga dia bisa buat faktur pajak. Oke, Gitu. itu dia nih. Jadi sambil belajar pajak sore-sore ini ya Pak ya, Iya. luar biasa karena masyarakat Indonesia nggak bisa terlepas dari pajak. Iya. Oke, sobat-sobat masih beragam ini sore dan juga Bapak Mediari juga Bapak Fuad ya dari Direktorat Jenderal Pajak nih, kantor wilayah tepatnya yang ada di Bengkulu Lampung ya. Kita lagi ngebahas seputaran dengan topik yang sangat luar biasa
dilahirkannya PMK nomor 102 ya tahun 2021, di mana nih PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan jasa sewa ruangan atau juga bangunan kepada pedagang eceran ya. Ini di sesi terakhir banyak banget ya Pak yang tanya ya Pak ya. Luar biasa. Tapi Pak Media tadi juga Bapak Fuadian nih sangat antusias nih Sobat Sonora untuk menjawab pertanyaan dari kalian semua. Tapi sebelum kita jawab pertanyaannya Pak, kita selesaikan dulu nih pembahasan yang sangat luar biasa ini ya. Oke deh, seputaran dengan tadi yang terakhir kita bahas ya, kalau misalnya ternyata pemilik ruangan itu juga dibebankan pembuatan faktur pajak Pak ya. Kira-kira apa sih perbedaan dari transaksi yang ada pada umumnya? Silakan. Benar sekali Mbak. Di sinilah yang membedakan pengenaan PPN yang tidak mendapat fasilitas dengan yang mendapat fasilitas gitu. Nah, kalau faktur pajak yang mendapatkan fasilitas sesuai dengan PMK 102 ini, nah pada saat si pemilik itu dia pengusaha kena pajak, dia membuat faktur pajak dengan kode 07. 07 itu ada kode untuk PPN ditanggung pemerintah. Yang pertama itu. Nah, kemudian di faktur tersebut dia memberikan keterangan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 102 ini. Nah, ini bentuknya adalah cap seperti itu ya. Nanti ini kemudian di bagian keterangan itu nanti harus ada frasanya. Harus diketik di itu. Frasanya berupa sewa ruangan atau bangunan. Nah, kemudian keterangan lokasi. Nah, ini sewa ruangan yang di mana, kemudian dan bulan sewa jasa ruangan tersebut. Nah, itu jadi bulan. Nah, karena terkait dengan masa berlaku tadi situ. Nah, ini faktur ini untuk sewa yang lokasinya di mana dan di bulan apa, seperti itu. Oke, ini penting banget untuk mungkin perusahaan yang mengeluarkan faktur pajak. Betul. Ya, Pak? Nah, ini kewajiban mereka bikin faktur. Nah, terkait dengan pencantuman ini kan cara aplikasi, Mbak. Nah, kalau PPN itu kan aplikasi e-faktur namanya. Nah, di aplikasi e-faktur, nah terkait dengan kode cap ini, yang tulisan cap PPN ditanggung pemerintah ini, dia memilih. Jadi ini bukan diketik, Mbak. Seperti itu. Nah, cap ini nanti dia ada pilihan. Nah, kita tinggal memilih aja terkait dengan keterangan sesuai dengan ini. PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 102. Nah, dalam hal di aplikasi tersebut belum tersedia nih. Nah, maka PKP dapat melakukan pemuktahiran. Jadi diupdate dulu aplikasinya. Diupdate. Nah, nanti update itu akan muncul. Karena khawatirnya kan itu kan ini kan dinamis nih masalah peraturan. Nah, itu supaya pencantuman itu dia update dulu aplikasi fakturnya sehingga muncul cap tersebut. Oke deh. Jadi mungkin para pengusaha bangunan yang belum update ya Pak ya aplikasi e-fakturnya. E-faktur buat pelaporan PPN. Betul. Jadi di-update dulu, di-uninstall dulu, terus di-update lagi ya. Tidak perlu di-uninstall sih, langsung aja ada pilihannya. Betul, Mbak. Silakan nanti langsung disinkronisasikan ya Sobat Sonora ya terkait dengan capnya yang ternyata sudah ada pilihannya sendiri. PPN ditanggung pemerintah atas eksekusi PMK yang satu ini. Oke deh. Tapi untuk laporannya nih Pak, gimana kira-kira pelaksanaan di lapangannya nanti? Nah, laporan dari sesi PPN ditanggung pemerintah ini berupa faktur pajak. Nah, faktur pajak ini dilaporkan dalam SPT masa PPN-nya gitu. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan, yaitu pemilik ya. Nah, jadi si pemilik tersebut adalah pengusaha kena pajak, kemudian si penyewa tersebut adalah pedagang eceran, seperti itu. Nah, laporan realisasi tersebut dibuat setiap masa pajak sesuai saat pembuatan faktur gitu. Kemudian laporan realisasi PPN ini disampaikan secara daring atau saluran yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama akhir bulan berikutnya. Nah, laporan ini adalah laporan SPT masa PPN gitu. Jadi sama seperti kegiatan rutin dia. Jadi nggak ada berbeda dengan fasilitas yang lain. Kalau ini pada saat dia PKP kan dia ada kewajiban lapor PPN tuh, SPT masa PPN e-faktur. Nah, dengan dia menggunakan fasilitas ini PMK ini insentif, maka dia hanya ikut menggabungkan saja seperti itu. Jadi tidak ada format tersendiri gitu. Oke, jadi memang tetap sama ya Pak ya jadi apa yang SPT dilakukan. masa PPN itulah. Oke, itu dia. Mungkin gitu. untuk para PKP-nya juga harus diperhatikan ya cara pembuatan PPN yang ada di masa sekarang ini terkait dengan PMK. Oke deh, ini juga ada pertanyaan yang ternyata sama nih ya Pak ya seputarnya dengan yang kita bakal bahas ya. Kira-kira apakah konsekuensi salah satu atau semua kewajiban dari PMK ini tidak dilakukan oleh PKP? Silakan. Ya, tentu saja ini sangat merugikan pihak penyewa ya, yang merupakan pedagang eceran. Jadi atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran yang pertama tidak menggunakan patuh pajak sebagaimana ketentuan PMK 102 dan atau tidak dilaporkan oleh PKP dalam surat pemberitahuan masa PPN, maka
pihak penyewa tidak diberikan insentif berupa PPN ditanggung pemerintah dan dikenai PPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sangat merugikan, Mbak. Jadi misalnya kalau dia tidak dikenakan, dia tidak mendapatkan insentif kan harus bayar, contoh saya tadi 22 juta. Jadi kalau dia memenuhi ketentuan dia hanya bayar 20 juta sehingga dia akan sangat dirugikan. Oke deh, mungkin ini untuk Dwi ya yang ada di Bandar Lampung itu sekalian menjawab pertanyaannya ya terkait dengan kalau misalnya tidak dilakukan ya Pak ya ternyata memang itu merugikan. Pedagang ecerannya karena harus bayar PPN lagi. Padahal itu seharusnya dia bisa ditanggung pemerintah. Betul, sampai bulan Oktober lumayan kalau ditabung 2 juta sebulan 6 juta ya Pak ya. Bisa buat modal tau di modal. Buat modal atau mungkin buat jajan anak-anaknya ya Pak ya. Buat keperluan lainnya, betul Mbak. Saya aja kemarin ini ya kurang 900.000 karena saya ada yang lupa absen ya itu dia ada terasa benar. Jangan kayak 900.000 ya kan ya Pak ya, hilang 5.000 aja dicari Pak. Itu zaman sekarang ya. Betul. Kalau masa pandemi pengeluaran serba menyakitkan Pak. Apalagi yang hilang begitu saja ya. Oke deh. Tapi apabila PKP nih Pak selaku pengusahanya ya melakukan transaksi tetapi memenuhi kriteria yang ada pada PMK ini, seperti ternyata yang menyewa bukan pedagang eceran. Nah, ya Pak, ya gimana tuh tindak lanjutnya dari Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri? Jadi pertanyaan yang sangat bagus ya Mbak ya. Jadi jika ada PKP yang memanfaatkan insentif yang sebenarnya tidak berhak, seperti yang ditanyakan Mbak tadi, atau juga dengan kejadian seperti misalnya objek yang diserahkan bukan merupakan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran. Jadi dia nggak benar itu ya. Atau juga atas periode sewa atau periode penagihan sewa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kita sudah tahu tadi untuk Agustus sampai Oktober dan untuk penagihan dari Agustus sampai November. Kemudian penyerahan yang tidak memenuhi ketentuan tentang tata cara pembuatan faktur pajak dan tentang laporan realisasinya seperti yang dijelaskan Mas Fuad tadi. Maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak akan menagih PPN yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi memang ada batasan-batasan yang kira-kiranya kita jelaskan sebelumnya tadi. Kalau tidak memenuhi ya kita nanti. Betul. Jadi ini notesnya untuk para pengusaha bangunan juga ruangan ya Pak ya. Harus tahu dulu subjek dan objeknya ini ke siapa. Pedagang eceran ya Pak ya. Highlight. Karena kalau misalnya dikasih pembebasan bukan untuk pedagang eceran tetap ditagih PPN-nya. Karena fasilitas bukan buat dia. Betul. Jangan memberikan sesuatu kepada yang tidak berhak ya Pak ya. Luar biasa ya. Oke deh ya. Kita langsung beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Bapak ya. Tadi sudah satu pertanyaan dari Dwi ya, dari Bandar Lampung yang sudah terjawab dari Bapak Fuad dan juga Bapak Media Todi. Kita move nih Pak ke pertanyaan dari Rani dulu yang ada di Bypass. Ya. Oke, kata Rani ini kalau makanan di mall, PPN-nya untuk mall atau untuk restorannya, Pak? Ya, terus ada beberapa resto yang tidak ada PPN itu kok bisa ya, Pak? Mungkin ini agak berbeda dari topiknya ya. Ini pajak makanan berarti ya. Makan restoran pajak pemerintah daerah sebetulnya. Jadi ini yang perlu kita luruskan, Mbak ya. Jadi pajak ini ada namanya pajak pusat, ada pajak daerah. Pajak daerah sendiri dibagi dua, pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Seperti itu. Nah, kalau pajak pusat itu yang kami Direktur Jenderal Pajak kita mengadministrasikan pajak mungkin bisa kita kenal dengan namanya PPH, pajak penghasilan. Kemudian PPN, pajak pertambahan nilai, seperti itu, bea materai, kemudian seperti itu. Nah, kalau misalnya ditanyakan ini adalah pajak restoran. Ya. Nah, ini masuk wilayah ini masuk dalam pajak daerah tingkat 2 kabupaten kota. Mereka yang mengadministrasikan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita temukan di struk itu, saya juga kadang ketemu sih tulisannya PPN. Nah, sebenarnya itu bukan PPN itu. Terkait dengan struk yang di tagihan rumah makan seperti itu bukan PPN karena itu bukan objek PPN. Karena dia sudah menjadi objek pajak daerah. Jadi nggak ada pajak berganda di sini. Gitu. Cuman ya, ada kesalahan penafsiran aja gitu yang udah berlaku selama ini. Nah, jadi itu yang dimaksud di tagihan di situ adalah pajak restoran yang diadministrasikan sama kawan-kawan pajak Dispenda kabupaten kota seperti itu. Tingkat 2. Mungkin ini juga sejalan dengan Lia yang ada di Wai Halim ya Pak ya. Ini update banget seputaran dengan kasus yang lagi viral Pak. Tentang bakso yang sangat luar biasa ya. Itu juga pajak daerah. Itu juga pajak daerah ya. Pajak daerah seperti itu. Jadi yang paling berhak menjawab sebetulnya kawan-kawan di
Dispenda. Oke, Dispenda tingkat betul. 2. Nah, terkait kasus-kasusnya juga mungkin ya Iya. Pak ya. Oke, tapi kalau misalnya dia mau buka kafe baru Pak, mau Nah, daftarin bayar iya. pajaknya itu ada ketentuannya nggak Pak? Nah, gini, kalau dia membuka kafe baru, nah seperti saya jelaskan tadi, pertama, ini kan masuk dalam kriteria UMKM ya berarti ya. Nah, dia berarti mendaftarkan dulu NPWP. NPWP. Nah, nomor kemudian wajib ya, pajak. setelah itu kewajiban dia terkait dengan usaha ini, berarti dia masuk dalam kriteria UMKM di mana kewajibannya itu secara bulanan membayar sebesar 0,5% Oke. berdasarkan omset setiap bulan. Nah, ini salah satu fasilitas nih, Mbak. Nah, yang diperpanjang dengan PMK nomor 82 2021 ini. Nah, untuk sektor UMKM, Oke. dia mendapat insentif. Jadi tidak ada pembayaran. Pembayaran termasuk pajak pandemi. nih. Jadi kalau misalnya mau usaha nih bagus nih. Silakan. Jadi silakan langsung daftar NPWP, langsung mendapatkan fasilitas. Jadi sampai saat ini peraturan yang ada ini diperpanjang sampai akhir 2021 Desember seperti itu. Nah, jadi dia tidak perlu bayar pajak atas perdagangan usaha dia, usaha restoran kan tadi ya. Betul, Seperti dia itu. membangun kafe-kafe. membangun kafe seperti itu ya. Nah. Nah, tapi yang harus diperhatikan adanya kewajiban untuk melaporkan laporan. Laporan itu dilakukan setiap bulan. Seperti ini bulan apa nih? September ya. Yes. Nah, jadi penjualan selama bulan September paling lambat dilaporkan tanggal 20 Oktober gitu. Nah, itu dia hanya melaporkan aja kok berapa penjualan dia selama bulan September, itu juga secara online melalui DJP online seperti itu, ada menunya khusus. Nah, udah seperti itu rutin sampai nanti selesainya tahun 2021 ini. Nah, kita kemudian lihat lagi apakah diperpanjang atau seperti apa peraturan Oke. berikutnya. Tapi ini juga udah beberapa kali diperpanjang, Mbak. Jadi, Iya. Luar biasa. jadi pertama itu akhir Desember 2020 diperpanjang sampai Juli, diperpanjang lagi sudah 3 kali perpanjang ya. Udah banyak banget. Jadi memang UMKM kita tolong benar, kita usahakan kita Iya. tolong. Jadi biasanya mereka wajib menyetorkan pakai PSBB 23 tahun 2018 itu sebesar 0,5% kali Dari omset. omset. Nah, jadi itu sekarang ditanggung pemerintah, jadi dia tidak perlu dibayar sama sekali Oke. pajaknya. Luar biasa. Untuk Lia dan juga sahabat Sonora yang mau bangun kafe gitu ya, mau berusaha silakan menjadi pengusaha yang luar biasa ya Pak ya. Mudah-mudahan berhasil dan Amin. banyak dapat penghasilan kelak setelah pandemi berakhir dia mau membayar pajak yang Betul, dia. benar ya Pak ya. Memanfaatkan insentif yang ada seperti itu selain ketentuan. Nah, makanya yang saya garis bawah di sini adalah kewajiban laporannya, Mbak. Sayang kan, itu kan lagi kan itu kan ada spare waktu sekitar 20 hari kan ya setelah berakhirnya itu. Nah, itu harus dilaporkan. Iya. Karena kalau misalnya dia nggak melaporkan atau lewat tanggal 20 laporannya, itu dianggap tidak memanfaatkan insentif. Jadi harus membayar yang 0,5%. Itu gitu. dia, silakan nih Gitu. sahabat Sonora ya, Insya harus Allah mudah kok. diperhatiin. Ya. Secara online laporannya gitu. Betul, dimanapun bisa dilaporkan ya Siap, Pak gitu. ya. Oke nih ya, mungkin ada sahabat Sonora juga yang mungkin agak bingung Pak, pedagang eceran itu seperti apa temanya nih. Sampai akhirnya dia bilang pedagang makanan di mall juga termasuk objek dari PMK ini bukan? Ya. Betul. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kriteria pedagang eceran adalah pedagang yang melakukan penyerahan kepada konsumen akhir. Oke. Seperti itu. Yang penting seperti ini kan, berarti kan dia menjual makanan. Betul. Yang membelinya kan pasti konsumen akhir, dia menikmati kan, Betul. nggak mungkin dia jual lagi. Nah, itu sebagian besar seperti itu kan, dia pasti akan menjual kepada konsumen akhir. Berarti ini masuk dalam kriteria pedagang eceran. Oke. Nah, bedanya juga pedagang eceran dengan pengusaha pada umumnya yang juga PKP seperti itu. Kalau PKP dia ada kewajiban bikin faktur pajak seperti itu. Nah, kalau pedagang eceran ini faktur pajaknya dia tersendiri gitu, berbeda formatnya. Karena dia kan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa PP ini kan dibebankan pada konsumen akhir. Betul. Seperti itu. Nah, jadi dia tidak membuat faktur pajak seperti umumnya pengusaha yang ada sebagai pengusaha PKP itu. Oke deh, ya tuh Dwi ya sudah menjawab pertanyaan Iya, kamu jadi ya. Kalau termasuk- misalnya kamu punya perusahaan atau mungkin punya usaha makanan, itu juga termasuk objek dari PMK ini. Iya, ya. sepanjang dia menyewa. Tambahan tadi kan ada mau buka kafe, jadi mungkin baru mau jadi wajib pajak. Jadi Betul. nanti kalau ada masalah pelaporan itu kan cukup penting tadi bagaimana disampaikan oleh Mas Fuad. Jadi nanti kalau masalah kesulitan bagaimana cara melaporkan, kemudian cara peraturan-peraturannya itu bisa ditanyakan di waktu mendaftarkan NPWP itu. Oke. Kepada akun representatif dari wajib pajak ini tadi. Oke, jadi pada saat ngerasain PWP sekalian dikelirin ya Pak Iya, ya. mau masalah itu kendala. Oke, biar sekalian beres ngurusnya. Beres ya. Oke deh, terakhir kita ketemu sama Dini ya, Pak Media tadi juga Pak Fuad nih yang ada di Lebak Budi bilang katanya adakah kasus di lapangan tentang penyelewengan atau pelanggaran dari PPN yang sedang digalakan ini Pak? Ya. Oh itu sampai saat ini kita belum dengar ya, belum dengar karena memang mungkin masih baru September kan baru, kalaupun dilaporkan paling baru masuk
dari bulan Agustus kan. Nah, Betul. jadi bulan Agustus dilaporkan oleh wajib pajak itu pada bulan tanggal 20 seperti kata Mas Fuad tadi 20 September kan baru dia laporkan. Jadi masih berapa hari gitu. Jadi belum ketahuan. Jadi mungkin tapi saya rasa kalaupun dimanfaatkan ya mungkin kecil kemungkinan, mudah-mudahan ya. Karena dari sudut pandang pemilik gedung, kalau dia mau misalnya membebankan PPN kemudian dia mau tarik PPN itu pribadi, saya rasa agak kecil kemungkinan. Mudah-mudahan nggak ada lah yang dihidupkan. Tapi kalau ada pun kasus-kasus seperti itu, kita pasti akan menindak dengan tegas. Kita secara melalui jalur hukum, Mbak. Jadi kan mungkin saya tambahin sedikit, Mbak. Ini kan maksud dari penyelewengan, mungkin dia seharusnya dia memanfaatkan ya, tapi berarti dia memungut PPN tapi nggak disetorkan kan seperti itu. Kalau misalnya seperti itu kan berarti itu termasuk pidana. Berarti dia memungut tapi tidak menyetorkan. Nah, tapi kalau misalnya dia secara umum terkait dengan PMK ini, kalau misalnya dia tidak memenuhi kriteria, berarti kan dia si pedagang eceran tersebut, si penyewa, dia akhirnya membayar PPN kan itu. Sebenarnya itu sih bukan sanksi sebenarnya ya. Jadi ada pembebanan yang seharusnya mendapatkan fasilitas seperti itu. Ya, jadi bukan penyelewengan sih kalau di sini ya. Mungkin yang penyelewengan yang tadi itu kalau misalnya dia ternyata dia ngakunya, "Oh, ini sebenarnya ada ini loh." Tapi itu bisa dilihat juga karena kan dia si pemilik, dia kan memberikan faktur pajak kepada itu. Nah, kalau faktur pajaknya kodenya 07 itu mendapat fasilitas. Berarti si penyewa hanya membayar sebesar harga sewa gitu. Saja. Jadi nggak ada PPN gitu. Mungkin makanya di sini mungkin pihak dari pedagang eceran juga mungkin ya bolehlah baca-baca peraturan ini biar tahu juga. Ya mungkin ini biar kekhawatiran masalah penyelewengan seperti itu. Jadi dia sebenarnya secara simpel dia bisa melihat di faktur pajak yang dia dapatkan. Betul. Kodenya ya tadi ya, Pak ya. Kalau 07 berarti dia cuma bayar harga sewa. Tapi kalau kodenya 01, nah itu transaksi normal. Jadi emang dia bayar include PPN. Betul, itu dia ya. Semoga juga memang adanya kemudahan ini juga tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi semuanya maju nih bersama ya katanya. Ngakunya ada PPN, nggak taunya ada fasilitas gitu kan. Yang merugikan kawan-kawan pedagang eceran tentunya. Betul, mungkin kalau misalnya karena penyelewengan atau pelanggaran nanti sanksinya ke pidana aja, laporin aja ya Pak ya. Tapi kalau misalnya kamu sebagai pedagang eceran atau mungkin ya selaku pengusaha yang menarik harus tahu banget kalau misalnya ini nggak boleh dibayarkan PPN-nya ya Pak ya, nggak boleh dibebankan lah. Kawan-kawan pedagang eceran mungkin bisa sounding kepada pemilik. Oh, saya masuk pedagang eceran, tolong dong ini mumpung ada insentif nih, kayak gitu ngobrol lah. Silakan gitu ya, supaya kamu juga bisa lebih untung, benar ya Pak ya. Oke deh, Pak Medidi dan juga Pak Fuad, adakah yang mau disampaikan ke sahabat soal sebelum kita berpisah nih? Jadi mungkin ya seperti harapan saya tadi, memang biar bagaimanapun kami di pajaknya, harapan terbesar kami itu pertama itu jelas dalam lubuk hati kami yang paling dalam, karena saya juga punya keluarga yang melakukan kegiatan usaha, jadi saya berharap semua bisa maju kegiatan usahanya. Itu yang pertama. Dengan majunya kegiatan usaha, jadi dia merasa makin lebih ringan membayar pajak kan, karena biar bagaimanapun kami itu kan tugas. Jadi memang tugas kita mengut pajak, kita berusaha menghimpun penerimaan pajak untuk kemakmuran rakyat pada akhirnya, karena biar bagaimanapun negara ini membutuhkan dana yang banyak untuk melaksanakan pembangunan. Jadi harapan kami supaya maju terus para pengusaha, kita dapat melunasi pajaknya dengan baik. Jadi apabila pajak kuat, tentu saja ini akan sangat berharga bagi negara kita. Jadi apabila pajak kuat, Indonesia akan maju. Gitu. Mungkin sedikit dari saya, mungkin Mas Fuad. Kalau saya ada kurang lebih 2 Mbak. Nah, ini saya ingin sampaikan bahwa di tahun 2021 ini Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sedang dalam proses untuk mendapatkan predikat zona integritas wilayah bebas korupsi. Nah, kita mohon doa dan supportnya supaya kita bisa mencapai predikat tersebut yang diharapkan pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan kami kepada wajib pajak di lingkungan kerja kami. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga terkait ini penyampaian SPT tahunan buat kawan-kawan wajib pajak di lingkungan Kanwil Bengkulu dan Lampung yang belum menyampaikan SPT tahunannya, baik itu orang pribadi maupun badan usaha. Nah, ini tolong segera menyampaikan. Apabila ada kendala, silakan untuk konsultasi ke kantor pelayanan pajak terdaftar, atau juga kalau misalnya sungkan bisa juga lihat di ini, mengunjungi website resmi kita www.pajak.go.id. Nah, di situ ada menu tentang belajar pajak seperti itu. Nah, kemudian ada juga tutorial cara pengisian SPT tahunan gitu. Nah, juga kalau misalnya terkait masa pandemi ini kan kita kan ada pembatasan pertemuan ya. Nah,
kita ada aplikasi antrian online. Jadi wajib pajak bisa menentukan sendiri kapan waktu akan berkunjung. Nah, harap bisa dimanfaatkan fasilitas yang ada. Itu Oke aja, deh, Mas. luar biasa sekali Pak Fuad dan juga Pak Benita. Terima kasih banyak banyak, untuk Mbak. sosialisasi yang sangat luar biasa ya. Siap, Semoga Pak. sahabat sore yang mendengarkan juga mendapatkan berkah dan juga manfaat Amin. dari obrolan kita di sore hari ini. Amin. Sehat-sehat terus Bapak ya. Amin, Ketemuan sama-sama, lagi Mbak. dengan Insya pembahasan menarik dari pajak Siap. ya. Ya. Oke nih, sobat Soraya itu dia tadi obrolan Soraya Midi Soraya ya. Barengan dengan Bapak Baidi tadi juga Bapak Fuad. Buat kamu mungkin ya tadi ketinggalan ya sudah ya. Nanti kamu ada dulu aja informasi terbarunya di Instagram atau mungkin di sosial media lainnya. Midi Soraya masih nemenin kamu sampai dengan jam 7 malam. Coba di The Show Saudara Sore.